Kalau bahasa pemrograman itu kan macam-macam ya. Betul. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu pasti berbeda. Jadi itu nggak bisa kita patokan, belajar satu bahasa pemrograman kita bisa diterima di semua perusahaan, nggak bisa begitu. Mindsetnya adalah, saya ngerti satu pemrograman ini, ketika saya belajar satu pemrograman yang baru, saya tinggal adaptasi, nggak usah belajar dari awal. Karena konsepnya sama, bahasa pemrograman aku bisa jamin lah sama semua. Beda apa? Beda cara penulisan aja gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, apa kabar? Nah, kembali lagi nih di segmen kesayangan kita semua, yaitu Podnet, podcastnya CourseNet. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang spesial banget tentunya. Dan narasumber ini adalah salah satu coach di CourseNet. So, welcome to Coach Gilbert. Yeay, hai Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik lah ya. Baik lah ya. Lagi sibuk apa sih Coach? Sibuk kerja lah. Kerja ya, apalagi ya, ngajar ya kan. Belajar, sibuk ya, belakangan juga mulai olahraga lah. Widih, olahraga ya, biar sehat. sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong Coach kenalan sama IT people. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert. Saat ini sekarang bekerja sebagai software engineer di blibli.com sekaligus coach di CourseNet juga. Oke, nah keren banget kan coach di CourseNet itu emang coach-coach terpilih. Nah, contohnya adalah Coach Gilbert. Nah, Coach, seorang software engineer di perusahaan startup lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, day-to-day work-nya itu apa aja sih, Coach? Sebenarnya kelihatannya simple, Oh ya? cuman ngembangin fitur, beresin bug kalau ada, sama optimalkan performance aplikasinya. 3 doang? 3 doang tapi beranaknya banyak. Biasa lah ya. Salah, kayak soal ujian kan. Iya. Soalnya cuma 2, 3 tapi jelaskan, sebutkan, berikan contoh dan lain-lain. Secara garis besar simple tapi anaknya banyak gitu Iya. kan. Nah, Coach, menarik nih Coach. Menurut Coach kan simple. Tapi Veda mau tahu dong Coach, yang paling menantang dari 3 itu tuh apa? Paling menantang itu justru bukan ngembangin fitur. Karena ngembangin fitur itu biasa, ya udah tau lah, maksudnya nih ya ada requirement untuk ngerjain satu kerjaan nih, satu halaman web misalkan. Yang ya maksudnya kayak udah jelas gitu, oh ya ini nanti di bagian ini ada loginnya, di menu ini kalau kita klik ini pindah kemana. Tapi yang menantang itu kalau misalkan ada masalah satu, kalau ada bug, itu kadang kita merasa code kita itu udah jalan sempurna. Oke. Tapi begitu ini ada celah, waduh ini mesti mikir ini kenapa dia nge-break, kenapa dia programnya nggak jalan di bagian ini. Oke, berarti bisa dikatakan problem solving ya Coach? Iya. Oke, nah Coach, sekarang nih jadi seorang software engineer gitu. Sebelumnya itu Coach sudah tertarik di dunia IT sejak kapan sih Coach? Aku tuh tertarik di dunia IT itu sebenarnya bukan karena apa-apa sih. Jadi tuh cuman gara-gara waktu kecil ngelihat om aku tuh kuliah IT, terus dapat tawaran kerja di luar negeri. Oke. Jadi as simple as, masuk IT bisa kerja di luar negeri tuh gampang gitu. Oke, nah terus abis itu waktu dulu belajar IT nih, waktu mahasiswa lah ya, itu tuh apa sih kendala-kendala yang Coach rasakan gitu? Berdarah-darah ya pasti. Maksudnya dalam arti gini loh, aku kan nggak punya background IT sama sekali. Maksudnya beda dengan teman-teman yang seangkatan. Dulu waktu di SMA-nya ada misalkan mata kuliah belajar pemrograman atau yang emang ada ekstrakurikulernya ngoding gitu loh. Nah aku tuh nggak ada sama sekali, sekolah aku tuh nggak ada. Oke. Jadi itu begitu nyebur ke dalam, pertama-tama itu blank lah. Ini ngapain gitu, itu nggak ada ininya gitu. Tapi kalau aku lihat polanya gitu, ini tuh sebenarnya cuman kayak logikanya aja gitu loh. Ini program itu jalan, ada urutannya kan, step-stepnya. Iya. Dari awal begitu kita mulai, terus kalau ketemu kondisi tertentu dia akan melakukan apa. Kalau misalkan nggak terpenuhi kondisinya dia ngapain. Ini tuh kayak makin ke belakang, makin berasa, oh iya ini sebenarnya cuma rangkaian logika aja yang sambung menyambung gitu. Oke, kalau
kata Ko Alvin ya itu benang merah, benar nggak sih Coach? Iya, intinya itulah. Oke. Nah, Coach, aku mau tanya dong soal kerja di startup. Enak nggak sih sebenarnya? Kerja di startup tuh sebenarnya enak. Enaknya tuh apa tuh, Coach? Satu, outfit kita tuh cuma gini doang di kantor. Oke, kaosan ya kan? Kaos, jeans, sepatu cats, nggak ada pakai kemeja lengan panjang, celana bahan, nggak ada. Terus? Jam kerja tuh fleksibel. Fleksibel dalam arti kayak gimana tuh, Coach? Kayak sekarang aku kan work from home ya, work from home. Jadi itu mulai kerja tuh bisa diatur. Aku bangun nggak usah mandi, nggak usah apa-apa, langsung meeting, langsung apa gitu. Jadi tuh biasa sih kayak begitu. Atau kalaupun masuk kantor gitu, kita tuh nggak ada yang saklek harus jam 8 masuk kantor. Kalau nggak masuk jam 8 potong gaji gitu, nggak ada. Oke, berarti yang penting absen, terus habis itu kerjaan selesai. Pokoknya ya kerja jam berapa, masuk jam 8, pulang jam 5 gitu. Kalau masuk ke jam 10, ya pulangnya ya jam 7 gitu, ya atur aja. Oke, kayak seru ya Coach, kayaknya itu impian pekerjaannya anak-anak milenial ya. Kan kita masih milenial, ya, sedikit lah kita beda umurnya. Pengennya mah kayak gitu ya Coach. Ada nggak sih pengalaman yang mengesankan menurut Coach Gilbert selama jadi seorang software engineer di blibli.com? Selama jadi software engineer itu sebenarnya banyak yang mengesankan ya. Soalnya kayak ya itu yang aku bilang, aku bukan orang yang pinter banget, biasa aja lah, benar-benar biasa aja. Jadi begitu masuk ke sana tuh jadi banyak belajar. Karena yang teknologi yang dipakai itu sebenarnya baru gitu loh, teknologi yang baru. Jadi di kuliah nggak diajarin. Ngomong-ngomong teknologi baru Coach, itu teknologi apa sih Coach? Aku kan software engineer-nya bidangnya front end developer ya. Jadi yang ngembangin tampilan websitenya, logic yang ada di tampilannya lah. Gimana ketika user masuk ke halaman ini, dia akan lihat apa, pindah ke halaman ini, dia pindah kemana. Nah itu kan aku yang kerjain biasanya. Nah itu yang aku pelajari di kuliah itu nggak dapet framework kayak React.js, terus ada unit testing atau apa, itu tuh nggak dapet dulu. Nah sekarang kayak belajar lagi framework baru, Vue.js gitu. Jadi itu ya banyak lah yang nggak dapet. Jadi kita mesti keep up with the latest technology gitu. Oke, berarti pengalaman mengesankannya bisa dikatakan kayak di sini Coach Gilbert nggak hanya kerja tapi juga bisa update tentang teknologi terbaru gitu ya Coach. Nah ngomong-ngomong tentang teknologi Coach, sekarang itu menurut Coach Gilbert, orang awam pengen belajar IT dari nol, kan banyak banget ya bahasa pemrograman, apalagi udah ada Python, tapi harus ngerti dulu basicnya HTML dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya bahasa pemrograman apa sih yang digunakan di sebuah startup seperti itu? Kalau bahasa pemrograman itu kan macam-macam ya. Betul. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu pasti berbeda. Jadi aku magang dulu pakai bahasa A. Begitu masuk kerja di sini sekarang pakai bahasa yang lain B gitu. Jadi itu nggak bisa kita patokan belajar satu bahasa pemrograman kita bisa diterima di semua perusahaan, nggak bisa begitu. Tapi yang perlu kita mindsetnya adalah saya ngerti satu pemrograman ini, ketika saya belajar satu pemrograman yang baru, saya tinggal adaptasi, nggak usah belajar dari awal karena konsepnya sama. Semua konsep bahasa pemrograman aku bisa jamin lah sama semua. Beda beda cara penulisan aja gitu. Ibarat tuh kayak kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Melayu, mirip gitu doang. Tapi konsepnya garis besarnya kita ngerti gitu. Kayak contohnya kayak kalau bahasa biasa ya logatnya agak beda. Logatnya beda. Gitu. Ya. Tapi artinya tetap sama. Nah, gitu. betul. Ya bener juga ya. Konsepnya yang konsepnya sama. Kita buat halaman A pakai cara yang bahasa Python misalkan, program A pakai bahasa Python, kita terjemahin pakai bahasa Java misalkan, dua bahasa yang berbeda. Kalau dilihat side by side gitu, kita bandingin kanan kiri, itu beda tipis sebenarnya. Cuman beda bahasa cara penulisannya gitu aja. Oke. Nah, Coach, ngomongin tentang tadi kan ngomongin tentang teknologi. Sekarang aku mau tahu nih, kalau kerja di sebuah startup, itu tuh ngelamarnya kayak gimana sih Coach? Biar bisa, lo keterima di sini gitu. Ngelamar aja ya, selama kita merasa kita sesuai dengan requirement-nya gitu. Oke, tapi nggak ada hal-hal yang lain kayak misal nih,
sertifikasi lah, atau mungkin pengalaman magang, atau mungkin tentang CV nih. CV kan ada, kalau nggak salah ada yang ATS. Oh iya. Satu lagi apa ya, yang agak didesain gitu. Itu sebenarnya kalau di dunia startup itu yang paling berlaku itu apa sih coach gitu? Lihatnya ya, kalau yang pakai ATS itu kan kalau skalanya besar. Karena yang lamaran yang masuk itu misalkan untuk satu posisi bisa ratusan atau ribuan gitu, yang dimana HRD-nya nggak ada waktu untuk ngebacain satu-satu. Jadi kalau misalkan mungkin mau ngelamar ke startup yang udah besar, ya mungkin bisa disesuaikan formatnya. Tapi kan sekarang juga banyak muncul startup yang masih baru gitu. Nah itu biasa mereka belum terapin itu sih, jadi mau didesain menarik itu juga boleh. Tapi emang aku ngerasain kalau misalkan punya pengalaman, either itu magang, kayak aku ngajar atau apa, itu menjadi nilai plus dilihat sama perusahaan. Kadang waktu interview ditanya, magang dulu ngapain, yang dikerjain apa, terus pakai bahasa pemrograman apa, teknologinya apa yang dipakai. Kalau ngajar dulu ngajar apa. Berarti bisa dikatakan based on experience itu lebih penting ya coach ya. Oke. Nah coach, aku mau penasaran juga nih sama Coach Gilbert. Jadi software engineer, sekarang juga jadi coach di CourseNet, itu punya alasan apa sih coach gitu? Kayak kan software engineer, kalau dari sepengamatan Veda secara orang awam gitu ya, kayaknya software engineer tuh kayak orang tersibuk gitu. Kayak ngoding, terus nyampe ngoding gitu. Tapi coach ini juga nyambi jadi seorang pengajar gitu. Apa sih coach alasannya? Aku tuh ngajar udah dari kuliah. Jadi justru sebelum lulus. Jadi dari aku semester 6 itu aku udah ngajar di CourseNet. Jadi itu dari 2018. Nah, dulu itu aku ngelamar ke CourseNet itu sebenarnya karena cuma ngeliat iklan di Instagram, mereka buka lowongan. H-1 penutupan pendaftaran. Oke, terus. Satu malam sebelumnya, dan ya udah. Sebenarnya atas dasar iseng aja. Cuman kayak ya mau tahu ngajar tuh gimana sih, padahal dari dulu itu udah ditawarin mau nggak ngajar bimbel, pelajaran SMP, SMA gitu. Aku nggak mau, ngapain gitu. Tapi malah kecebur di dalam kan. Lama lagi kecebur di dalamnya gitu. Iya. Tapi kayak setelah masuk ke dalam tuh akhirnya tuh ngerasa gini loh. Oh iya, aku tuh ngebimbing anak-anak yang sebenarnya aku nggak kenal dia siapa, tapi mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik di kuliahnya gitu kemarin. Terus apalagi kalau misalkan udah akhir semester, mereka ngumpulin nilai-nilai di kuliah mereka, itu bisa dapat nilai A dan apa, itu kan buat kita seneng juga gitu. Apalagi kita tahu ini anak tuh yang awalnya nggak bisa, pelan-pelan belajar, mau usaha, sampai akhirnya bisa dapat hasil memuaskan gitu. Ada rasa nggak bisa dibayar lah, itu nggak bisa dijelasin juga gitu. Iya, makanya ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Aduh, aku aja lupa astaga sama istilah itu. Nah, coach, menurut Coach Gilbert nih, seberapa penting sih seorang mentor dalam membangun skill dan pengalaman di bidang IT gitu? Itu penting sih, soalnya kayak aku nggak mendapat mentor secara langsung lah ya, tapi ada teman-teman yang lebih ngerti duluan, beberapa senior juga, itu yang ngebantu bimbing gitu loh. Kadang kita kan, dosen kan cuma ngejelasin teori. Kadang mereka tuh cuma, aku nggak menjelekan dosen ya, maaf ya bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, aku nggak menjelekan profesi kalian, tapi kadang saya ngerasa bapak ibu itu lebih pintar teori daripada praktek. Benar sih, bukan merendahkan, tapi memang pada dasarnya seorang dosen tuh kayak mengenalkan teori. Tapi teori itu sangat penting, betul, ya kan coach ya? Penting. Tapi yang kita hadapi itu, kita bukan membuat sebuah penelitian kan. Mereka kan fokusnya meneliti. Sedangkan kita ke depannya nggak semuanya mau meneliti, nggak semuanya mau mempelajari teori itu. Jadi kita mau mengarah ke prakteknya. Nah, siapa yang mau ini prakteknya? Ya harus ada temen yang ngerti lah, misalkan. Harus ada senior yang mau bantu bimbing gitu, yang emang udah ngerasain duluan, yang udah tahu duluan, yang udah pernah mengalami error yang sama duluan. Jadi mereka udah tahu ketika muncul error begini ya apa yang harus dikerjakan gitu.
berarti emang praktek lah dikatakan. Kita butuh prakteknya juga. Teori itu penting tapi praktek juga harus didukung gitu kan, supaya semua dua porsinya itu seimbang gitu kan Coach ya. Aku setuju sih sama pendapatnya Coach Gilbert. Nah terus selain itu ada apa lagi tuh Coach? Lebih itu sih sebenarnya tadi itu kayak kalau nggak ada mentor tuh ya susah juga kan kayak. Aku sih kalau yang aku pribadi ngerasanya ya itu kalau misalkan nggak ada mentor, aku mungkin extend kali kuliahnya. Makin lama Makin gitu lama ya. kuliahnya. Bahkan sampai skripsi yang harusnya kerjain sendiri juga. Kalau nggak dibantu temen, misalkan at least ada teman buat tukar pikiran lah, ngobrol aja, tukar pikiran. Kita ngoding itu kan dari satu sisi, kita membuat program tuh dari sisi saya malah merasa program ini udah jalan bener. Tapi begitu ada temen yang mereka ngelihat dalam sudut pandang yang berbeda, mereka bisa kasih masukan. Ini sebenarnya bisa disederhanakan supaya apa programnya lebih optimal gitu. Atau kalau misalkan lu bikinnya begini, nanti kalau user input yang begini, itu programnya berhenti loh gitu. Oke, benar sih, pada akhirnya ya based on experience gitu kan Coach ya. Dan menarik banget sih Coach, kayak Coach ini menjelaskan kalau lu tuh butuh teman buat diskusi. Nah, seorang mentor tuh bisa dikatakan bukan seorang guru tapi bisa dijadi teman diskusi juga ya Coach betul. ya. Betul banget. Oke, ini adalah last question nih Coach, asik. Nah, Coach, apa sih pesan dari Coach Gilbert buat teman-teman IT people yang lagi nonton, yang ingin berkarir di dunia IT gitu, yang apalagi dari nol gitu? Menurut Coach Gilbert itu apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Yang perlu dipersiapkan sebenarnya sederhana, cuman cukup bagaimana belajar logika untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu poin paling penting dalam pemrograman. Nggak usah takut matnya remedial, nggak apa-apa, saya juga. Atau IPA, misalkan, mesti masuk kuliah dulu, sebenarnya enggak. Sekarang itu kayak udah mulai mengarah kayak di luar negeri lah. Perusahaan lebih ngeliat skill dari seseorang daripada background pendidikannya. Jadi gitu. Aku ngeliat kok ada yang sarjana pendidikan sekarang kerja jadi software developer. Ada yang sarjana teknik fisika atau apa jadi software developer, ada gitu loh. Yang penting kita punya satu skill yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada hasilnya, ada portfolionya lah. Kalau kamu mau dalemin web, ya buatlah satu web sendiri yang kamu hosting di dalam internet. Jadi orang tuh bisa ngelihat, ini ya bukti kerja saya, hasil karya saya begini. Kalau misalkan mau mendalami bidang lain, contoh mobile developer gitu ya, itu ya paling nggak ada satu aplikasi Android yang bisa dikasih lihat ke orang nih hasil kerja saya gitu. Kalau kita udah punya buktinya itu gampang lah. Betul sih, berarti nggak hanya tentang belajar bahasa pemrograman, tapi juga harus memahami setiap logikanya, juga membangun portofolio untuk sebagai bukti ke perusahaan kalau nih gue itu bisa lo bikin ini gitu. Gue setuju banget sih sama Coach. Oke, buat IT people yang pengen tahu lebih lanjut tentang dunia IT, kamu bisa pantengin terus di YouTube-nya Coursenet. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi IT lainnya. See you on the next video. Goodbye! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.